Ia juga berhenti karena ia ingin memberikan sesuatu teladan bagi Adam dan Hawa serta keturunannya agar dipatuhi. Kau tahu, Allah tidak saja berhenti pada hari ini. Ia memberkati dan menyucikan hari itu. Jelas, ia mengatakan kepada kita bahwa ia tidak memikirkan dirinya sendiri, melainkan anak-anaknya di dunia. Ia memberkati hari Sabat agar hari itu boleh mendatangkan berkat bagi mereka. Ia menguduskan hari itu, menetapkan hari itu sebagai suatu hari yang kudus, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mereka. Dan memang benar, bahkan sampai sekarang, 6.000 tahun kemudian, setiap orang yang menguduskan hari ketujuh yang suci itu memperoleh suatu berkat dari dalamnya yang orang-orang lain tidak pernah merasakannya. Dalam beberapa cara yang ajaib, kedamaian dan kebahagiaan surga turun ke hati mereka karena mereka mematuhi rencana Allah yang diberikan kepada Adam dan Hawa pada mulanya. Sekarang, sekali lagi kita melihat mereka pada malam yang teduh bertahun-tahun lampau, manakala mereka memperhatikan dengan penuh hormat suara pencipta mereka dan belajar kepada itulah hari yang paling pertama sebagai hari suci yang dinikmati mereka bersama Dia. Alangkah bahagianya mereka. Dan pada pagi itu ketika matahari membangunkan mereka dari istirahat malam pertama, Allah menuntun mereka melalui taman yang telah dijadikannya untuk tempat tinggal mereka. Mungkin ia membentangkan kepada mereka beberapa rahasia ajaib dari penciptaan. Ketika mereka selesai menikmati keindahan pepohonan atau untaian kembang-kembang kesayangan, ia menjelaskan bagaimana tumbuh-tumbuhan itu mengambil makanan dari tanah, bagaimana makanan itu tersalur melalui akar batang, lalu tiba pada cabang-cabang, ranting-ranting, tunas-tunas, daun-daun, kembang-kembang. Mungkin ia menceritakan kepada mereka bagaimana sekuntum bunga bakung putih mekar dari kuncup kecil yang warna coklat. Bagaimana sebutir telur yang berwarna biru berbintik-bintik bisa menjadi seekor burung kenari yang berwarna kuning. Bagaimana biji apel yang kecil bisa bertumbuh menjadi pohon apel yang lain. Mungkin ia menerangkan bagaimana seekor lebah mengumpulkan madu, dan bagaimana seekor laba-laba membuat sarangnya, dan bagaimana susu putih dihasilkan dari seekor sapi merah yang memakan rumput hijau. Mungkin juga ia membentangkan rahasia penerbangan, bagaimana seekor burung garuda dapat terbang di atas gunung-gunung, dan seekor burung kolibri melayang-layang seperti sebuah helikopter. Kita tidak akan pernah tahu dengan pasti apa yang mereka perbincangkan hari itu. Tetapi sudah tentu menyenangkan berjalan melewati alam kejadian bersama Sang Pencipta. Acap kali sementara Adam dan Hawa terhenyak dalam rasa kagum akan keindahan dan kesempurnaan yang mengelilingi mereka, mungkin mereka berseru dengan gembira, "Besar dan ajaiblah segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa." Pasti hari itu merupakan hari yang paling bahagia, hari perhentian pertama beribadah dan berkomunikasi dengan Allah. Adam dan Hawa mengenang hari itu dan membicarakannya seumur hidup mereka. Dan Allah ingin agar setiap Sabat menjadi hari yang serupa dengan Sabat pertama itu. Itulah sebabnya ketika ia memberikan 10 hukum di atas gunung Sinai, ia berfirman, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau dan anakmu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya." Ribuan tahun setelah Sabat pertama di Taman Eden, Allah masih memikirkan tentang itu. Ia tidak dapat dan tidak pernah melupakannya. Dan sekarang hari Sabat itu sungguh membahagiakan. Begitu indah, begitu mendatangkan berkat. Ia ingin setiap orang mengingatnya juga. Karena setiap hari Sabat dapat menjadi suatu hari yang sama bahagianya
sama indahnya, sama berkatnya jika kita menginginkannya. Semua yang patut kita perbuat setiap hari ketujuh adalah mengingat dan menguduskan, untuk berjalan dan bercakap-cakap dengan Allah, dan menyembah sujud kepadanya selaku Khalik surga dan dunia. Jadi gitu ya nak ya. Hari ketujuh, hari Sabat, hari yang diberkati Tuhan, dikuduskan Tuhan. Dari zaman penciptaan sampai saat ini itu tidak berubah. Dan ketika Yesus datang nanti di dalam kerajaan sorga, kita akan tetap menyucikan hari Sabat, tetapi kita akan bersama-sama memuji Tuhan secara langsung, seperti Adam dan Hawa di hari pertama mereka berbakti bersama Tuhan.